Diskursus ini bukan bermaksud menggurui atau menyalahkan pihak-pihak lain terkait dengan isu mengenai hutan dan sawit pasca bencana Sumatera yang baru-baru ini sangat dahsyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tetapi maksudnya adalah untuk memberikan kontribusi, memperjelas, dan kemudian mengajak semua pihak untuk benar-benar memahami isu mengenai hutan versus sawit agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan, kekeliruan interpretasi. Yang kedua, juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi, karena pada dasarnya dipahami bersama bahwa sawit memang memberikan kontribusi besar untuk memasukkan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, hal yang perlu dipahami bersama adalah agar supaya pengembangan sawit pada skala nasional tidak menimbulkan berbagai hal yang merugikan aspek-aspek lingkungan. Karena itu, dicoba untuk menyajikan beberapa hal yang urgent untuk bahan pertimbangan, guna mempelajari sebaik-baiknya bagaimana hutan versus sawit ini perlu dipahami dan dimengerti bersama. Yang pertama adalah dari sisi fungsi ekosistem, bahwa hutan mempunyai peran terhadap perubahan iklim, itu tidak dapat disangkal lagi, yaitu menyerap karbon, menyimpan karbon berdasarkan kemampuan-kemampuan secara alami yang dimilikinya, sehingga memberikan peran besar dalam menjaga stabilitas iklim. Sementara perkebunan, tanaman-tanaman perkebunan, fungsi penyerapan penyimpanan karbon itu jauh lebih rendah. Kemudian juga kalau ini terjadi konversi hutan untuk tanaman sawit, maka terjadi pelepasan emisi gas rumah kaca yang mempunyai dampak jangka panjang yang sangat besar. Yang kedua, penyimpanan karbon tanah. Kemampuan hutan untuk menyimpan karbon dalam jumlah tinggi dan memiliki kandungan karbon organik yang stabil itu tidak dilakukan lagi. Sementara sawit itu terjadi kehilangan karbon sangat besar apabila dilakukan pada lahan-lahan gambut, terutama ya lahan rawa yang dikeringkan. Ini satu hal yang dapat menimbulkan pelepasan emisi gas rumah kaca juga yang sangat besar. Yang ketiga, dari sisi regulasi air dan tata air, fungsi hidrologi daripada hutan itu jauh lebih besar dibandingkan pada sawit. Apalagi hutan yang mampu menangkap kabut atau di udara, itu yang disebut cloud stripping. Hutan itu tidak hanya berfungsi sebagai penghasil air, tetapi juga dapat berfungsi sebagai regulator air. Nah, pada hutan-hutan seperti ini adalah hutan konservasi, hutan lindung. Pada hutan produksi biasanya dia hanya sebagai produsen air saja. Nah, hutan pada umumnya itu mampu menjadi pengatur siklus air. Sehingga disebut juga bahwa hutan adalah pengatur tata air. Pada perkebunan, kebun sawit,
Kalau terjadi sistem drainase yang kurang baik, sehingga akan meningkatkan risiko atau potensial terjadinya aliran permukaan, erosi tanah, dan ini menimbulkan hal-hal yang kurang baik terhadap ketahanan tanah dan air. Yang ketiga, dari aspek fungsi biodiversitas, hutan alam pada umumnya mampu dan memiliki kekayaan spesies baik flora dan fauna lebih baik karena struktur vegetasi yang berlapis, dan ini tentu menyebabkan hutan mempunyai kompleksitas yang tinggi. Pada sawit, karena bersifat monokultur, maka kemampuan untuk menjaga habitat flora dan fauna itu menjadi berkurang, bahkan menimbulkan kerugian dari ekosistem atau habitat flora dan fauna tersebut. Di mana kalau di hutan kita tahu banyak spesies yang disebut sebagai flagship spesies, apakah itu orangutan, harimau, atau gajah bahkan, itu mereka suka tinggal di hutan. Kemudian karena keanekaragaman flora dan fauna ini juga sangat penting. Kalau di hutan itu habitat flora fauna itu dapat dipertahankan jika menjadi satu kesatuan ekosistem dengan kehidupan flora fauna tersebut. Inilah yang disebut kalau di areal sawit maka terjadi degradasi pada habitat flora dan fauna tersebut, sehingga banyak flora dan fauna, terutama fauna satwa-satwa yang tadinya tinggal dengan aman dan kerasan di ekosistemnya, ini menjadi terfragmentasi. Yang berikutnya perlu dipahami bahwa kalau ditinjau dari intersepsi tajuk dan batang, itu kemampuan hutan, tanaman hutan, ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Das Batanghari, Jambi, oleh Dr. Surya Tarigan dan kawan-kawan, baik Wigan, Sunarti, dan Slamet. Ternyata pada hutan, itu kemampuan hutan untuk agar tidak terjadi gangguan terhadap ekosistem tata air, itu di hutan mempunyai kemampuan untuk menangkap atau untuk menahan air hujan yang jatuh di atas hutan, itu karena kemampuan intersepsi tajuk dan batangnya itu sekitar bisa sampai 40%. Sedangkan pada sawit maksimum rata-rata 20%, itu saja. Penelitian yang berikutnya dari para ahli yang sama, itu pengaruh tutupan hutan terhadap runoff. Kalau di hutan, itu semakin luas tutupan hutan, maka semakin rendah runoff atau aliran permukaan. Kalau di sawit, semakin luas tutupan sawit, semakin tinggi runoff. Jadi berbanding lurus antara luas areal penanaman sawit dengan aliran permukaan itu. Penelitian yang berikutnya diperoleh juga data-data mengenai sedimentasi. Tutupan hutan terhadap sedimentasi ini dilakukan penelitian di Ekuador
Selatan oleh Vanacker. Di sana juga termasuk daerah tropis. Ternyata tutupan hutan itu semakin luas hutan, maka semakin rendah sedimentasi. Sebaliknya di areal sawit, itu keadaan sebaliknya terjadi. Kemudian kalau dilihat dari aliran dasar, jadi indeks base flow, itu aliran dasar itu adalah air yang mengalir di dasar permukaan, alas daripada hutan dan sawit itu. Tadi Dr. Surya Tarigan CS itu menemukan bahwa semakin luas tutupan hutan akan semakin dapat menangkap air atau semakin tinggi indeks aliran air di bawah tanah. Pada tanaman sawit itu sebaliknya yang terjadi. Yang penting dari apa yang dikemukakan tadi adalah konversi hutan menjadi kebun sawit, hutan tropika, itu dapat menimbulkan berbagai masalah. Mengapa? Karena hutan itu adalah satu kesatuan ekosistem alami berupa hamparan lahan, ini sebagaimana diutarakan dalam Undang-Undang Kehutanan, yang hamparan tanah, lahan, yang berisi sumber daya alam hayati, baik flora, fauna, dan ekosistemnya, yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, di mana satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, maka hutan memiliki vegetasi yang berbeda dengan sawit. Hutan dapat mempunyai yang disebut sebagai 5 layers. Layers yang pertama, yang paling atas, yang paling tinggi adalah emergent layer. Ini lapisan tertinggi pohon-pohon raksasa di hutan, sekitar 60 meter di atas tanah. Dan ini yang langsung berhadapan dengan sinar matahari, angin, dan mungkin juga badai dan seterusnya. Itulah yang mempunyai ekosistem yang tertinggi atau yang layer pertama. Layer kedua itu disebut canopy layer. Itu tajuk pohon yang sekitar 27-30 meter, membentuk seperti atap dan payung. Nah, inilah yang menutupi tumbuh-tumbuhan di bawahnya dari sinar matahari, tapi pohonnya tetap tinggi-tinggi. Tentu spesiesnya berbeda lagi di sana. Mulai ada pohon-pohon yang merambat, ada epifit, dan sebagainya. Layer yang ketiga, itu yang disebut understory layer. Ukuran tumbuhan lebih kecil, bisa semak belukar, dan juga bisa pohon-pohon yang muda. Yang terakhir adalah layer ke paling bawah adalah forest floor. Forest floor itu di permukaan tanah, hingga ke tingkat bawahnya lagi, yaitu horizon tanah itu mulai dari O, A, B, C sampai ke bawah. Ini sangat kecil menerima sinar matahari, sekitar 2% saja. Karena itu di situ banyak terjadi dekomposisi atau pembusukan, baik tumbuhan, hewan, batang, daun mati, dahan, dan seterusnya. Nah, hutan itu sendiri selain tajuk tadi, juga sistem perakarannya adalah akar tunggang yang sangat kuat, menancap ke bawah, bahkan apa yang disebut sebagai akar banir, itu bisa setinggi manusia. Nah, inilah yang memperkuat satu ekosistem hutan, sehingga dapat mencegah berbagai kemungkinan terjadinya aliran permukaan, erosi tanah, dan bahkan banjir, karena satu kesatuan ekosistem. Nah, ini hal yang berbeda, itu adalah pada kebun sawit. Kalau di hutan tadi kita sebut sebagai
satu spons raksasa ya, yang sangat kuat untuk mencegah terjadinya banjir itu. Nah, kalau hutan alam diganti atau dirubah fungsinya atau dialih fungsikan menjadi sawit, menjadi areal sawit, kebun sawit, maka hilanglah itu yang disebut spons raksasa tadi, sehingga kemampuan daya dukung, daya tampung ekosistem apalagi di hulu dalaman sungai itu akan jauh-jauh menurun drastis. Nah, inilah yang mengakibatkan fungsi hutan sebagai pendali daur air kawasan melalui proses hidrologi. Apakah dia menahan tadi pada tajuk, batang, daun, juga apakah setelah jatuh ke tanah bisa menghambat infiltrasi, kemudian juga evapotranspirasi, ini menjadi sangat menurun drastis. Oleh karena itu, kapasitas pengendalian erosi, kapasitas pengendalian banjir, dan bahkan longsor, apabila hutan alam dirubah atau dialih fungsikan menjadi sawit, ini benar-benar dapat menjadi ancaman yang sangat membahayakan. Jika terjadi hujan lebat atau cuaca ekstrim yang melampaui kapasitas tampung ya, atau kapasitas daya dukung wilayah tersebut. Karena itu, pengembangan sawit yang bijak dan berwawasan lingkungan, kalau boleh disampaikan, yang pertama adalah tidak boleh membuka lahan di kawasan hutan primer, apakah itu hutan lindung, hutan konservasi, juga di hutan gambut. Yang kedua, pembukaan sawit itu harus, kalaupun terjadi, bukan di kawasan hutan tadi yang kami sebutkan, tetapi di areal-areal yang sudah terdegradasi, yang sudah terbuka atau di lahan-lahan kritis, dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi ini kalau sudah kita kenal adalah dengan agroforestry, itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, sejauh mungkin menghindari ekstensifikasi atau ekspansi areal penanaman sawit, namun mengembangkan atau meremajakan lahan-lahan sawit existing yang sudah ada. Jadi pendekatannya adalah intensifikasi di area lahan yang sama, itu masih dapat dilakukan melalui peremajaan tanaman-tanaman pohon-pohon sawit yang sudah ada. Dan ini untuk mencegah terjadinya deforestasi, kemudian mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya atau habitat flora dan fauna tadi, kemudian mencegah bencana hidrometeorologi, apakah banjir, longsor, erosi, apabila itu membuka hutan primer atau hutan lindung, hutan konservasi, atau di hutan gambut. Karena kegiatan yang seperti itu dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan, selain juga akan menyumbangkan malapetaka dalam situasi perubahan iklim global yang hingga hari ini terus dan ke depan akan menjadi ancaman kita. Demikian hal-hal yang menjadi isu-isu penting untuk menjadi perhatian dan pertimbangan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.